Saya reser dulu yang RPS dulu. Ya, di RPS ini seharusnya pertemuan kita adalah tindakan keperawatan, melakukan colostomy care, pemberian obat kemoterapi, dan pemeriksaan CCTV. Tapi karena kemarin sempat kontrak dengan Sipen, karena sebelum saya di reser ini, saya menyampaikan nanti hari ini akan saya berikan pengantar untuk analisis jurnal hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, sistem imun, pencernaan, perekemihan, dan reproduksi pria. Ya, nanti ini yang nanti akan akan saudara lakukan analisis. Ya. Di sini di RPS itu disebutkan menganalisis artikel penelitian dari 2 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Ya, terus nanti bagaimana cara menganalisisnya, nanti akan saya sampaikan. Oke. Jadi, biasanya kalau kita berbicara tentang analisis jurnal, kita bisa menggunakan, salah satu contohnya adalah menggunakan analisis jurnal menggunakan PICO. Ya, problem, intervention, kemudian collaboration, comparison, and outcome. Ya, sekarang kita mulai dari awal. Oke. Sebentar, belum tulis. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa ketika saudara nanti mengerjakan tugas ini terkait dengan analisis jurnal ini, saudara saya sarankan untuk menggunakan sumber-sumber yang memang bereputasi atau kredibel. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya sebagai contoh, eh, misalnya saudara bisa pakai sumber seperti Elsevier, ya, Scopus, ya, Coherent Library, kemudian EBSCOhost, PubMed, ya. Kemudian bisa pakai Medscape, atau pakai Google Scholar, atau pakai Wiley, dan sebagainya, banyak sekali. Ya, Science Direct, mungkin. Nah, itu adalah salah satu database yang bisa saudara gunakan untuk mencari sumber jurnal. Ya. Atau saudara nanti itu terkait dengan jurnal-jurnal internasional. Sedangkan untuk yang jurnal nasionalnya, silahkan saudara nanti bisa cari misalnya di jurnal-jurnal di Indonesia yang memang sudah terindeks SINTA. Setidaknya terindeks SINTA, bukan yang tidak terindeks. Jadi nanti yang kita gunakan sebagai sumber, adalah jurnal internasional yang terindeks Scopus, setidaknya seperti itu, dan jurnal nasional adalah terindeks SINTA. Nah, oke. Kemudian, nanti bagaimana cara membuat pelaporannya? Saudara perlu cantumkan judul jurnalnya. Ya, judul jurnalnya. Kemudian yang kedua, penulisnya atau penelitinya. Ya, kalau misalnya ada 4, ya Anda bikin tabelnya 4. Ya, kemudian abstraknya saja atau ringkasan jurnalnya. Ya, saudara tidak perlu menulis semua
isi jurnal dalam analisis Pico, tetapi cukup abstraknya dulu sebagai dasar. Ya, kemudian baru nanti kita akan analisis menggunakan Pico. Problem, dan comparison, dan outcome. Jadi, dari masing-masing jurnal itu, saudara komparasikan, saudara bandingkan, saudara analisis masing-masing jurnal itu dari sisi problem atau populasinya, dari intervensinya, kemudian dibandingkan masing-masing isinya, baru nanti kita lihat atau Anda tetapkan outcome-nya apa. Nah, oke. Kita awali dengan problem. Jadi kalau misalnya saudara sudah mencari jurnalnya, misalnya tetapkan jurnalnya apa. Nah, saya menyarankan masalah yang saudara analisis di dalam jurnal ini sebaiknya, dan masalah ini saudara jelaskan kemudian dikaitkan dengan diagnosa keperawatan yang mungkin dapat diselesaikan dengan intervensi pada penelitian yang dilakukan. Misalnya, kalau misalnya jurnalnya saudara bicaranya tentang intervensinya adalah eh, acupressure. Contohnya misalnya acupressure pada kasus apa? Kasus fraktur misalnya. Maka saudara akan berpikir bahwa intervensi ini digunakan untuk mengatasi masalah atau diagnosa keperawatan. Ya, dan nanti dijelaskan juga karakteristik populasinya pada penelitian yang saudara ambil itu. Oh, ini pada kasus fraktur, pada usia berapa, pada kondisi yang bagaimana. Ini kita bicara tentang problem dan populasi. Jadi nanti saudara bandingkan, saudara baca dari masing-masing jurnal tersebut. Nah, oke. Kemudian masuk ke langkah yang kedua, intervention. Di intervensi, saudara jelaskan mana jurnal yang jadi main-nya dulu. Jadi jurnal utama saudara. Kalau misalnya tadi adalah acupressure di kasus fraktur, maka saudara jelaskan tindakan acupressure pada kasus fraktur tersebut. Ya, dan nanti saudara jelaskan menurut penelitian itu kelebihan dan kekurangannya apa dari treatment tersebut, dari proses intervensi tersebut, dari tindakan yang dilakukan itu pada penelitian yang saudara analisis. Nanti dilihat di situ. Bisa jadi di artikel itu tidak muncul, tapi Anda yang menganalisis, saudara yang menganalisis. Oh, ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Ya, terus mungkin bisa juga disampaikan ini lebih cocok juga memang pada kasus ini. Kenapa? Ya, ini nanti dianalisis lebih dalam. Oke. Setelah intervensi, baru nanti masuk ke komparasinya. Ya, tadi kan ada jurnal internasionalnya dua nasional. 3 jurnal lainnya itu sebagai pembanding, komparasinya. Ya, sebagai komparasinya. Ya. Nah, komparasi ini sebaiknya juga ditambahkan dengan buku textbook untuk menganalisisnya. Jadi tidak hanya menggunakan jurnal tadi internasional dan nasional yang diwajibkan untuk ini, untuk tugas ini. Tapi juga misalnya kalau Anda punya buku textbook itu sebagai pembahasan atau menganalisis perbandingan dari masing-masing treatment yang diberikan. Nah, kemudian sarannya gunakan jurnal penelitian yang bereputasi atau berindeks. Nah, ini yang please nanti saudara perhatikan betul. Nanti di akhir akan saya
ajarkan bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks. Ya. Nah, kemudian setelah dilakukan komparasi, baru nanti Anda berikan usulan atau outcome dari analisis tersebut. Ya, dari analisis penelitian-penelitian yang saudara lakukan itu, kira-kira outcome-nya apa? Outcome-nya apa? Yang nanti dapat digunakan, ya, baik pada pemberi pelayanan, ya. Di sini kan kalau pemberi pelayanan berarti kan ada perawat, rumah sakit, masuk keperawatan, institusi pendidikan keperawatan, ya. Kemudian outcome yang berikutnya adalah penerima pelayanan keperawatan, baik untuk pasien maupun keluarga pasien. Ini kalau outcome itu akan lebih ke arah implikasi. Ya, implikasi keperawatannya seperti apa? Ya, bagaimana nanti saran saudara untuk perawat, rumah sakit, mahasiswa keperawatan, institusi pendidikan keperawatan untuk masyarakat berarti penerima pelayanan baik pasien maupun keluarga. Ya, oke. Nah, saya ingin saudara nanti di lampirannya tidak usah memberikan apa ya namanya jurnalnya itu di print out enggak, tapi nanti untuk sebagai dokumennya saudara cukup pakai tabel seperti ini. Jadi tuliskan judul artikelnya apa, autornya siapa, nama jurnalnya apa, kemudian link artikelnya, ya doi-nya, dan indeks jurnalnya. Untuk resume dan implikasi kan berarti masuk ke analisisnya di depan. Ya. Nah, ini yang nanti saudara akan lakukan. Ini nanti mungkin setelah ini saudara bisa bisa eh, kerjakan. Untuk penugasan ini nanti dikerjakan secara berkelompok saja, masing-masing kelompok berdua ya, berdua saja. Jadi berdua-berdua lakukan diskusi bagaimana cara melakukan analisis jurnal ini. Ya, oke, ini saya stop dulu. Oke. Terus em, saya akan ini ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan enggak? Bapak Ibu ada pertanyaan enggak? Izin tanya Pak Gipta, Ya, gimana? karena ini komparasi dari 4 jurnal, berarti apa namanya, tiap jurnal dari 4 jurnal itu dengan tema yang sama, misalkan tentang pressure semua, 2 nasional, 2 internasional gitu Pak ya, atau gimana Pak? Ya, betul, bagus. Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, tentunya topiknya yang sama. Topiknya sama, ya Pak. Yang nanti agak membedakan sebagai analisis adalah misalnya populasinya berbeda. Itu bisa satu ya Pak ya. Atau kalau toh intervensinya berbeda, tetapi masalahnya sama. Nangkap ya Pak? Misalnya masalahnya sama-sama nyeri nih. Intervensinya adalah akupressor. Anda akan mengkomparasikannya adalah menyelesaikan masalah nyeri tidak dengan akupressor, tapi dengan yang lain misalnya Pak, relaksasi nafas dalam kah atau apa sebagai pembanding. Jadi komparasi itu bisa bermacam. Bisa untuk intervensinya, bisa untuk masalahnya, bisa untuk populasinya. Sebenarnya goal utamanya sebenarnya adalah saudara diminta untuk banyak baca. Ya kalau Piko memang lumayan berat, lumayan berat. Saya jujur kalau ngomongin Piko berat. Beratnya kenapa?
Karena ini analisisnya harusnya jurnalnya banyak, tidak cukup 4. Tapi 4 ini aja udah ya, ya lumayan lah ya. Nanti saudara harus bisa mengkomparasikan baik misalnya intervensinya kah, populasinya kah, masalahnya kah. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Oke. Nah sekarang supaya saudara atau ada pertanyaan lain dulu? Ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Izin Oke, bertanya, Pak. silakan. Pak, yang termasuk dalam indeks jurnal itu seperti apa, Pak? Ya, saya akan tunjukkan cara mencari jurnal terindeksnya ya. Sebentar. Sudah terlihat ya? Ya, jadi Sudah, Pak. misalnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak mau nyari jurnalnya itu terindeks Scopus apa tidak. Ini saudara tulis, lah, Imago CR. Nah, Anda masuk sini nih untuk mengetahui kira-kira jurnal yang kita pakai itu terindeks atau tidak. Terindeks berapa. Misalnya ini ya, saya ambil yang gampang aja lah. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Ya, misalnya ini, jurnal Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Saya cari. Nah, ternyata ada ini. Ya, kemudian saya klik. Oke. Terus kita akan cari jurnal ini, dia terindeks Scopusnya berapa, Ki berapa. Kita ke bawah. Nah, di sini akan terlihat. Maaf, agak lemot ini. Ya. Nah, di sini terlihat. Udah bisa lihat ya, di bawah terlihat bahwa Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ini dia indeks Scopusnya adalah Ki2. Ki2. Ya, ini kalau yang jurnal internasional. Lalu bagaimana kalau yang jurnal nasional? Cara gampangnya, saudara masuk ke, wah ini saya yang agak repot. Bentar. Sinta. Nah, bentar. Nah, misalnya kita cari, misalnya jurnal apa sih? Ya, misalnya jurnal, ini punya aib nih, kita lihat. Dia Sinta 3. Ini tulisan S3 ini Sinta 3. Jadi Injek International Journal of Communication. Ini Sinta 3. Oh, ini contohnya cari ini ya, tapi ini bukan aib nih nih. Ini atau kita cari jurnal siapa ya yang aib. Malahayati Nursing Journal misalnya. Kita coba cari.
Universitas Malahayati itu Sinta 4. Dia Sinta 4. Ya, ini untuk tahu apa namanya eh, jurnal ini terindeks apa namanya Sinta. Jadi saudara nanti masuk ke sinta.kemendikbud.go.id. Nanti dicari sources-nya adalah di jurnal. Nanti kita lihat dia Sinta berapa. Ya, kalau kemudian saudara ingin melihat apakah benar ini Sinta, bagaimana dengan sertifikat dia? Misalnya kita lihat ini bisa juga di sini. Ya, jadi ini dia akreditasinya Sinta 4. Ya, ini untuk melihat betul dia di Sinta 4. Oke. Terus bagaimana kita mencari sumbernya? Saya merekomendasikan yang ini. Rekomendasi yang paling gampang adalah PubMed. Jadi nanti mungkin Anda sudah biasa cari di PubMed. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ya, atau tulis saja PubMed, National Library of Medicine. Misalnya kita cari misalnya, saudara kasusnya apa ini? Mau apa nih? Kasus apa? Misalnya di perkemihan, ya, di perkemihan apa nyari apa ya? Atau kardiovaskuler lah kalau perkemihan kejauhan. Misalnya saya mau kurs lip breathing ya pada kasus ialah and apa misalnya kongestif misalnya heart failure ya and udah ini aja 2 dulu deh, kemudian saya cari ya, saya hanya dapat 5 nih ya, dapat 5 itu saja dari tahun 94 sampai dengan tahun 2024 ya. Wah, terlalu sedikit nih, nanti kita pusingkan. Tapi enggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Kemudian kita bisa klik ini. Ya, ini artikel tahun 2020. Oke, sebenarnya Anda cukup baca abstraknya saja. Tapi kalau ingin menganalisis lebih dalam, maka Anda butuh apa namanya full artikelnya. Misalnya ini saya pakai cek full artikelnya. Jadi plus one. Ya. Nah, kita lihat jurnalnya adalah plus one. Kita cek dulu apakah plus one itu indeksnya berapa. Oke, kita tulis di sini. Cari di skema GoGR-nya. Plus one, kita buka. Plus one itu skor indeksnya 404, udah dipastikan ini pasti Q1. Dia Q1. Ini bagus, ini jurnal yang keren, yang bagus. Ini contoh ya. Nah, itu Anda bisa nanti dicek juga. Ini kan jurnalnya apa namanya bisa kita download ya apa full artikelnya. Ini misalnya nih mau kita nanti Anda mudah lah. Ini di sini banyak sekali petunjuknya. Misalnya mau kita download, apakah bisa kita download atau ini open access, Mbak? Biasanya boleh.
Download PDF-nya. Nah, seperti ini. Wah, laptopnya sudah cukup lelah. Nah, ini seperti ini bisa kita download. Non-invasive ventilation with poor sleep breathing mode for patient with COPD and hypercapnic respiratory failure. Jadi kalau kita mau pikonya, kan enak nih, ya kan? Populasinya adalah pasien COPD, ya kan? Problemnya adalah apa ini? Hypercapnic respiratory failure. Atau mungkin intervensinya apa? Poor sleep breathing. Wah, kita tinggal nanti nyari komparasinya. Ya, mau dikomparasikan dengan apa? Ya, oke. Mungkin ini bagaimana cara mencarinya. Ya. Nah, kalau yang nasional, monggo saya apa namanya, saudara bisa pakai Google Scholar. Misalnya ini yang paling mudah Google Scholar. Google Scholar. Pakai Google Scholar, paling gampang kan Google Scholar. Lah kok malah ke sini gimana? Wah, sistem kami telah mendeteksi adanya lalu lintas yang tidak wajar dari jaringan komputer Anda. Wah, lah yo, berarti lagi ada problem. Ya pokoknya Google Scholar seperti itulah ya. Nah, em, saudara tidak usah khawatir. Sekarang Pak kalau pakai bahasa Inggris dan sebagainya ada Google Translate. Ya, dan silahkan saudara nanti coba baca. Saya juga tidak apa memaksakan saudara harus pakai jurnal A, B, enggak. Tapi carilah tadi ya apa namanya jurnal yang memang bereputasi. Saran saya saudara harus membiasakan diri untuk membaca jurnal-jurnal yang memang di atas Q3, Q1, Q2 gitu. Ya, kalau Sinta, pakailah Sinta 1, Sinta 2. Ya, oke, sampai sini ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk penggunaan jurnalnya, apakah ada ketentuan tahunnya, maksimal tahun berapa gitu? ya pertanyaan Ada, Pak. bagus nih. Mau dibatasi nggak tahunnya? Ini kan pertanyaan ya. Tadi ini kan udah dari tahun 94 sampai 2004 aja ketemu 5 gitu ya. Nanti akan sangat tergantung dari topik saudara. Tapi kalau saya menyarankan, karena sekarang percepatan penelitian itu begitu cepat, eh, dan kita mudah mencarinya. Tadi kalau pakai eh, mesin pencarinya, itu nggak sulit kok kalau kita ambil misalnya 5 tahun gitu. Ya, saya tidak memaksakan, tapi kalau kita bicara apa update, ya paling tidak 5 tahun. Berarti tahun 2020 lah, 2020, 2001, 2, ya 19, 9, 18 masih lah. Tapi kalau misalnya ada kesulitan ya diundurkan lagi misalnya jadi 10. Walaupun kalau sudah 10 tahun yang lalu kayaknya udah terlalu lama. Ya, seperti itu. Nah, supaya nanti eh, kita saudara punya punya apa namanya pengayaan ya. Jadi kalau ini ada jumlahnya 25, 26, please nanti dibagi saja jadi 4 kelompok besar yang masing-masing kelompok ada 2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Maksud saya gini, yang bahas jurnal tentang perkemihan ada, tentang endokrin ada, tentang imun ada, apa saja sih? PPI ya, endokrin, perkemihan, pencernaan ya, kalau nggak salah begitu. Pencernaan,
sama imun. Jadi masing-masing ada yang bahas itu, ada yang membaca itu. Sehingga nanti kan ini kan ngumpulnya di folder saya, nanti tak buatkan folder Google Drive-nya. Nanti masing-masing sudah tak tulis misalnya jurnal apa, jurnal apa, jurnal apa, jurnal apa, dan apa namanya, aksesnya saya buka. Silahkan misalnya Mas Januar mau baca punya Pak Redi ya nggak apa-apa, monggo. Saya ingin membiasakan saudara untuk saling berbagi ilmu lah. Ya, aku udah baca ini nih gitu. Aku udah analisis ini. Makanya jangan kebiasaan copy paste. Ya, apa namanya, memberikan ilmu kepada orang lain tuh enak kok. Ya, tidak rugi gitu. Nah, oke ya, Bapak Ibu, Mas Mbak. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak ada, silakan saudara diskusi dulu, tetapkan dulu siapa dapat jurnal apa, atau bagi dulu kelompoknya jadi, berarti kalau ini 26, berarti kan ada 13 kelompok. Kalau ada 13 kelompok, berarti kurang lebih ada tiga, tiga, tiga analisis jurnal ya. Tiga analisis buku atau 4 analisis buku. Oke? Ya, ini biasanya sih kalau reguler tidak ada post major, ini presentasi biasanya. Tapi karena ini post major, nanti Anda nggak usah presentasi, cukup analisis jurnal saja. Ya, terus nanti untuk praktikum saya akan sampaikan beberapa tata aturannya supaya nanti kita enak nih. Kita enak apa pada saat pertemuan terakhir nanti. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan kesempatan saudara untuk berdiskusi, menetapkan jumlah kelompok dan topik, anggota kelompoknya. Mungkin itu dulu dari saya. Selamat bekerja. Sampai ketemu nanti pada pertemuan untuk praktikum colostomy care. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya deadline-nya kapan tadi?